wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Menandakan kita ini masih bertauhid dan beriman. Akan ringanlah dari lidah kita masing-masing itu untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai pada saat ini tidak ada di antara kita yang tidak menerima nikmat dari Allah. Makhluk mana saja, dimanapun berada, baik manusia, binatang, malaikat, jin, setan sekalipun, tidak bisa hidup kalau tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau manusia beriman dapat nikmat dia bersyukur. Kalau setan tidak pernah bersyukur. Itu bedanya Bapak Ibu yang berbahagia. Setan tidak pernah mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi kita orang yang beriman setiap detik mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh terasa tenang batin kita Bapak dan Ibu, dikala kita sudah sempurna melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu. Dan kita merasakan bahagia hati kita dikala kita sudah melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi. Dan kita akan merasa gelisah, susah dan sulit kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah berada pula di penghujung tahun, Ibu ya. Di penghujung tahun 2020.
Dan tidak beberapa lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan berada pula pada tahun baru 2021. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan ini merupakan pertanyaan kepada murid-muridnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Wahai murid-muridku. Satu pertanyaan yang diajukan kepada murid-muridnya apa? Apakah yang paling jauh, Ibu ya, yang paling jauh itu apa? Murid-muridnya menjawab Bapak Ibu macam-macam jawaban itu. Sampai murid-muridnya mengatakan bahwa yang jauh itu adalah jarak yang sangat jauh. Itu kata mereka. Tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan bahasa tauhid dan bahasa akidah, Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada muridnya bahwa yang paling jauh itu adalah masa yang sudah berlalu. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Waktu Isya malam tadi itu sudah jauh, Pak. Tidak bisa dikembalikan lagi. Jam 4. Ibu ya, sudah berlalu dia itu. Lai bisa wak balian Ibu? Tidak. Apakah ada juga nanti jam 4 sore? Wallahu a'lam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau seandainya terjadi siang nanti hari kiamat, kita tidak tahu dengan jam lagi, Pak. Kamu Pak kamu lihat jam sudah hancur-hancur semuanya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa yang terjadi? Kalau Allah menghendaki. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu masa yang sudah berlalu itu. Apakah dari diri kita, atau waktu dalam keseharian kita, atau masa yang sungguh panjang perhitungan Bapak dan Ibu yang berbahagia? Kalau dia sudah berlalu, itulah yang paling jauh, tidak bisa dikembalikan lagi. Bantu awak saja Pak, tidak bisa dibalik oleh Bapak. Lai bisa Pak Ibu membalian bantu umur 7 balik gini Bu? Tidak bisa. Kini lah umur 71. Akhir dia balik-balik aja umur 7 balik lah tu. Tak mungkin kari siap jadi daun ni Bu ya. Kadang kan banyak jadi masyarakat itu. Awak lah umur lah sekian lah 70 segala macam enak. Lah putih seluruh rambut itu, apa hitam-hitamnya itu. Kemana aja lah. Ayo yang kali cari lah. Apakah nampak yang sesiknya lah gaik? Mana tu rambut saja? Apa setan? Ingat, dia sudah berlalu. Tak perlu dipoles-poles lagi. Jadi balik-baliannya secara fisik Bapak Ibu yang berbahagia. Oh kalau menjaga kesehatan, okey, silakan. Tapi kalau membalian fisik, kok mode apa Ibu bujang juga dibalik? Tak usah. Tak usah ya Pak ya. Makanya ada sebuah syair Ibu ya. Syair ko yang diungkapkan oleh seseorang yang sudah berumur 95 tahun. Kan santiang di bahasa syair itu. Syairnya pendeknya Bu. Ya laita syababa ya'udu yauman. Segitu. Kecek gaik nambah umur 95 ko Bu ya. Aduhai. Hanya kalau ya laita tu aduhai tu Pak. Alangkah terasa senang dan nikmatnya. Rasa kesenang kecek gaik ko dan berumur 95 ko. Kalau balik ambo bujang agak sehari bahannya. Pak. Nyo ingin bana balik bujang agak sehari. Sehari, yauman. Kamu nganya sehari itu Bu? Tak bisa.
Angan-angan seperti itu, Bu ya. Tidak akan mungkin dikembalikan lagi bapak dan ibu yang berbahagia. Tidak mungkin dijemput lagi. Karena dia sudah berlalu. Bapak dan ibu yang berbahagia. Maka itulah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Itulah yang paling jauh di dalam hidup ini. Jamaah rahimakumullah. Makanya waktu itu di dalam kajian ulama bapak dan ibu yang berbahagia, waktu itu kan ada 3, Bu. Ada waktu yang sudah berlalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. 3. Ya, Bu ya. 3. Pertama, waktu yang sudah berlalu. Usia kita bapak ibu yang berbahagia, berlalu dia. Waktu yang sangat pendek sudah berlalu bapak ibu yang berbahagia. Waktu yang sangat panjang dia sudah berlalu. Hari saja ibu bapak berlalu dia. Petang hari Rabu, hari Senayan kini sudah berlalu hari Senin, Bu. Tak bisa ibu kembalikan lagi. Ya Allah, balian hari Senayan petang tu ya Allah, ndak ka dikabun ya Allah. Ya, Pak ya. Ada lagi berlalu. Waktu di jam saja bapak dan ibu yang berbahagia berlalu terus. Duduk saja kita bapak dan ibu yang berbahagia siku enak. Beko jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 ibu ya. Tuh. Sementara waktu yang sudah dilewati ya sudah berlalu bapak dan ibu yang berbahagia. Sampai bapak dan ibu minggunya juga berlalu, bulannya juga berlalu, tahunnya juga berlalu bapak dan ibu yang berbahagia. Kini awak berada di bulan Desember. Bulan November sudah berlalu. Bisa dikembalikan bapak dan ibu? Tidak bisa lagi. Dia sudah berlalu. Jamaah rahimakumullah. Itu waktu yang sudah berlalu. Sampai bapak dan ibu yang berbahagia di diri awak kok banyaknya yang dah berlalu, Bu. Diri awak. Kesehatan kita yang biasanya kita sehat, sigar bugar, kuat, bersemangat. Kini itulah banyak yang beruzur. Iya banyak beruzur, Bu. Banyak beruzur. Oh, dulu Ustaz sangke SMA wah. Sangke SMA-nya nu baca lain nak. Tabang-tabang kan kemari kini, kaki lah bengkok-bengkok bagai tabang ke kemari. Berjalan ni lah payah ya, Bu ya. Kesehatan itu sudah berlalu dia, Bu. Tidak bisa lagi bapak ibu yang berbadi kembalikan. Itu pada diri kita. Penglihatan kita sudah banyak yang berlalu, Bu. Penglihatan kita kini Bu apa yang berbahagia, pancalian awak lain mode biasa je lah, Bu. Tak. Mata kita lah mulai kabur. Coba uji lah tu. Oh, kalau dulu nampak segala-gala ya, Bu. Tak. Puncak jam gadang nampak. Puncak Ngaresiano nampak ya. Kini tak nampak dia tu. Kini dah nampak ciak ya, Bu. Aduh, puncak masjid. Kenapa? Katakan dah mati, Ustaz. Kau buat dia Bu yang berbahagia. Berlalu dia. Penglihatan kita, pendengaran kita juga sudah berlalu bapak ibu yang berbahagia. Oh, kalau dulu segalo-galo tadanga, kalau kini pendengaran kau lah mulai kurang bapak ibu yang berbahagia. Kadang orang mengeceknya dah ke awak tu. Mau itu jawab dah tu. Kenapa? Pendengaran yang biasa itu sudah berlalu, Pak. Tuh. Sudah berlalu dia. Sampai bapak dan ibu yang berbahagia. Ingatan kita sudah banyak yang berlalu. Kadang ditanya ke kita, bapak dan ibu yang berbahagia.
Nyak, lama orang cucunya. Para orang ya, ada tekan haji lihat. Karena pikiran itu Bapak Ibu yang berbahagia tidak seperti biasa lagi. Sudah banyak kurangnya daripada lebihnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu mesti awak renungkan Bapak Ibu yang berbahagia itu. Bahkan jemaah rahimakumullah tidak tahu dia berapa kali meninggalkan solat, berapa kali melalaikan solat. Apa itu Bapak dan Ibu? Enak. Awakku palupu. Kan baik, nya sudah berlalu. Itu sunatullah Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak bisa awak bantai itu. Jemaah rahimakumullah. Itu dia sudah berlalu. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam kehidupan kita kadipangan waktu berlalu tulai Bapak dan Ibu. Tulai. Pertama, tidak bisa dikembalikan. Yang kedua, untuk waktu kita yang sudah berlalu itu, baik tingkah laku perbuatan kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesalilah sekarang manyasawa. Itu kini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mungkin di waktu muda dulu banyak lalainya, banyak dosa dan kesalahan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Banyak kekeliruan mungkin Bapak dan Ibu yang berlalu tu Makanya sekarang kita sesali, kita taubat, dirubah tingkah laku, dan ke depan diusahakan lebih baik dan lebih suci dan bersih Bapak dan Ibu yang berbahagia. Karena jamaah rahmakumullah, di dalam Islam itu jangan kita berkata yang berlalu biarlah berlalu, jangan seperti itu. Yang berlalu itu diingat, dirubah. Dulu lalai, kini jangan lalai julai. Dulu dah ke masjid, kini jangan sampai dia ke masjid. Dulu awak banyak kesalahan, kini jangan sampai banyak kesalahan. Waktu kita masih ada Bapak Ibu untuk memperbaiki diri Pak. Iku Pak dan Ibu, bakok layado jo awak hidup sampai kini buat Pak. Rahasianya apa? Allah masih berikan kepada kita untuk menyiapkan bekal Pak. Masih sayang juga Allah ke kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sisa umur Bapak dan Ibu. Bahkan kadang dulu orang berpikir Bapak dan Ibu, bila ke masjid Pak, kalau lah pensiun musuh. Itu tidak nama Bapak dan Ibu. Ke masjid ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan ditunggu-tunggu. Kapan saja, di mana saja, mesti kita lakukan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kadang nak muda menunggu waktu gaib Ibu ya. Ditanya remaja-remaja banyak ke surau. Ustaz, urusan ke surau tu urusan orang gaib itu kami go. Nak muda-muda, kau tak pernah dulu ke surau gitu. Habis suak kalau kaki lah sakit, mata lah kabur, telinga lah pakak, lah mengke-engkak ke surau Ustaz, baru kami ke surau. Kan salah pikiran, keliru cara remaja-remaja berpikir. Masih muda itu sampai kini Bu. Masih. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jarang remaja yang ke masjid taat tunduk kepada Allah SWT. Nyawa pikir muda itu. Urusan taat, urusan tunduk, urusan ibadah itu urusan nala gaib-gaib. Ya Bu. Ya Bu. Urusan ibadah, urusan semua tingkatan umur. Ada yang sampai bau mua 100 tahun. Lai Pak, lai. Kemarin kan ada Bapak dan Ibu, enak. Ada yang diwawancarai seorang nenek yang umur 100 tahun. Baru mau Ibu 100 tahun. Kenapa beliau diwawancarai Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena ada kelebihan pada diri beliau itu. Walaupun usianya sudah 100 tahun, tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang berbahagia? Penglihatannya, pendengarannya tetap seperti biasa. Setelah ditanya Bapak dan Ibu, bako modek
wana nek lain dak ba dah nyat alamoko matu masih nyalang jo talingo nyari yang jo kecek beliau ambo tetap membaca Quran. Nah. Nyari yang lo telingo dari dan mudole. Nyalang lo matunya dari dan mudole bu. Nampak je tulisan Al-Quran yang ketik-ketik itu ya. Umurlah 100 tahun. Nampak dia bu, nampak. Ada awak kadang lah bantu juga cuma tu segala macam ibunya akabu aja. Di rahasianya kata beliau apa bu? Rutin membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran syifaun wa rahmatun lil mu'minin, obat batin, obat badan, obat pikiran, obat perasaan, obat hati. Al-Quran. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Walaupun usianya sudah lanjut, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak rusak dan binasa. Tidak lalai, tidak jauh dari Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tetap beliau itu taat dan tunduk kepada Allah. Sampai beliau kembali kepada Allah. Apa yang dia ungkapkan dari mulutnya Bapak dan Ibu tak lain tak bukan adalah ayat-ayat Al-Quran. Dengan Al-Quran hidup dan dengan Al-Quran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ajma'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah waktu sekarang. Kena sedang kita lalui Bapak dan Ibu, sedang kita jalani kok. Waktu yang sedang kita lalui ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, bara lamonyo Bapak dan Ibu awak tidak tahu. Tahu Ibu? Bara lamonyo hidup awak di dunia ke Bu? Tidak tahu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan itu masih tetap dikatakan oleh Nabi, kamu hanya sebagai musafir, kamu hanya berhenti, singgah saja di atas dunia. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Singgah Bu. Ibu kalau singgah lama-lama Bu? Tidak, singgah itu sebentar. Singgah dulu Bu. Singgah sebentar. Itulah kehidupan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Keluar dari rahim ibu, hidup ke atas dunia, dan masuk ke lubang kubur. Itulah Pak dan Ibu. Ketika lahir, dia diazankan atau dikomatkan. Ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disolatkan. Hidup Bapak dan Ibu yang berbahagia antara qomat dan solat. Bu, antara qomat dan solat tu lama Bu. Dah lama tu. Antara azan dengan solat pun tidak lama Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ketika lahir diazankan, ketika mati disolatkan. Lama Bu? Tak lama. Kadang-kadang di masjid diberi orang Bu 5 balik minit. 5 balik minit. Tak lama tu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Buatlah apa yang mau dilakukan dalam waktu sebentar Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu kalau kita renungkan. Ajma'ah rahimakumullah. Kita jalani hidup ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Cuma hati-hati Bapak dan Ibu. Apa? Mulai kita dari balik sampai kita diambil nyawa kita di Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan
siap-siap untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku cek bu. Inilah kehidupan di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia itu hanya permainan, hanya hiburan, hanya kesenangan sementara, senda gurau, sandiwara saja. Kan banyak di dunia aku Bapak Ibu yang berbahagia, manusia ini bersandiwara saja. Pura-pura baik dia, pura-pura mencintai Islam dia, pura-pura dia ya melindungi orang Islam, sebenarnya benci kepada Islam. Nauzubillah min zalik. Dia sandiwara saja. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ternyata perilaku manusia itu lah dicatat oleh malaikat semuanya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kata Allah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, setiap diri kamu ada malaikat hafizin, kiri kanan, menganyo. Malaikat kiri kanan itu Bapak Ibu yang berbahagia mencatat apa yang kita lakukan selama kita menjalani hidup, semasa hidup di atas dunia ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Siapa itu? Kiraman katibin, ke Bapak dan Ibu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Hati-hati Ibu Bapak. Jangan disangka lo Bapak dan Ibu. Ambo mengarajukan iko-iko semacam ada orang tahu do. Tak ada yang mencari. Jangan seperti itu. Malaikat tahu. Malaikat selalu melihat kita. Allah selalu mengintai kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kama kita bergerak, nan wakako, segala macam Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu dicatat semuanya Bapak dan Ibu. Makanya kata Allah di dalam ayat selanjutnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, sungguh mereka dalam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang pujar selama hidupnya, pujar itu orang-orang yang menumpuk dosa. Lafi jahim, kata Allah SWT, sungguh mereka berada di dalam neraka jahim. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahmakumullah, apa yang kita lakukan di atas dunia ini, hati-hati. Kata yang akan kita katakan, melangkah kita Bapak Ibu yang berbahagia, kama langkah wakini ko, kanan elok kanan buruk aku. Sampai kita Bapak Ibu di rumah sajalah Wak. Enak di rumah menonton TV saja ya Pak. Kalau ikut ditonton membuat dosa Wak. Kalau ikut ditonton menambah ilmu kau Wak. Sampai ke situ Bapak Ibu yang benar. Jadi tontonnya segala-galanya Ibu Bapak. Semua Bapak Ibu pakai HP. Seluruhnya dalam HP itu elok Bu. Bu, lai elok seluruh dalam HP itu Bu. Sadang lama-lama Ibu bakwa enak membuka elok-elok. Ceramah Ustaz Abdul Samad. Ceramah Ustaz ini itu segala macam ayat Al-Quran. Keluar pilih itu. Iblis keluar sekali. Keluar pilih sekali Bu. Setan keluar dari HP itu. Begitu hebatnya orang menyesatkan kita melalui teknologi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau menurut Ibu, Bapak kue, mungkin awak caliak kau elok-elok saja tu. Ternyata jamaah rahimakumullah, kita ini sudah diperangkap oleh orang-orang yang menyesatkan kita. Hati-hati Ibu Bapak. Maka apa yang kita lihat dari tontonan melalui HP, melalui TV itu Bapak Ibu sudah dicatat oleh malaikat. Kalau dia baik, ya baik. Kalau tidak baik, kita dapat dosa Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ikut yang kita takutkan Bapak dan Ibu. Dan inilah yang sangat membahayakan kepada anak-anak kita sekarang, Bu. Membahayakan. Anak itu lalai sekarang, melawan-lawan anak itu. Banyak berbuat dosa, banyak berzina, banyak narkoba segala macam. Dari mana asalnya? Dari tontonan, dari HP, dari TV, dari pergaulan. Tidak semuanya baik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah mesti kita ada penyaring, ada filter. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau tidak ada penyaring, Bu, kita kulah masuk jurang seluruhnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka selama waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita selama hidup di atas dunia ini, manfaatkanlah untuk amal soleh. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Aku Bapak dan Ibu. Dari mana mulainya Ibu Bapak waktu yang akan datang itu? Bermula dari kematian. Itu pasti Bapak dan Ibu. Waktu kematian Pak, alun ti boleh Pak, pasti kita jalani Bapak dan Ibu. Lah pernah tiba malaikat Israel ke rumah Ibu, Bu? Hah? Bu, lah pernah tiba ke rumah Ibu malaikat Israel? Lah pernah? Alah Bu? Alah alun? Alun? Berarti tak ada orang mati di rumah Ibu tu? Ke rumah kita Ibu Bapak lah pernah. Cuma nang ke diri awak lu lai. Itu Pak ya. Ranggai awak, anak, menantu, suami, istri Ibu ya. Itulah dijapui Bapak dan Ibu. Cuma diri awak alun le Bapak dan Ibu. Jadi kecil lo, oh tak pernah tiba-tiba ada ustaz malaikat maut ke rumah kami. Berarti di rumah tu, tak ada mati seorang itu. Ibu ya. Ingat Bapak dan Ibu yang itu waktu yang akan datang pertama yang akan kita lalui Bapak dan Ibu. Makanya jemaah rahimakumullah, waktu yang akan kita lalui inilah yang ditakutkan oleh manusia. Kalau waktu yang sudah berlalu orang tak takut. Waktu sekarang orang berani-berani Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa saja dilakukan di atas dunia. Tapi waktu yang akan dilalui itu yang paling ditakuti Pak. Itu waktu kematian. Coba tanya Bapak Ibu kah? Tak ada orang yang tak takut mati tu. Ibu ya, takut mati. Apakah datang juga waktunya Bu? Ya. Tu. Takut awak, berani awak, siap awak, tak siap awak. Badosu awak, tak badosu awak. Kiranya waktu kutibunya Bapak dan Ibu. Waktu untuk yang lain Bapak dan Ibu yang berbahagia tidak bisa kita pastikan. Tetapi waktu kematian itu sangat pasti. Bahkan kata Nabi SAW, innal mauta fujaatun. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kayak tiba-tiba Pak sedang bermain, sedang istirahat, kedua yang sedang sakit, yang sedang sehat, sedang berkuasa. Ya, tadi mama saja Ibu Bapak berbahagia. Di mana saja kita berada, kalau sudah datang waktu kematian pasti terjadi. Tidak bisa dikandai Pak. Kok dapat Ustaz awak meninggal di depan keluarga? Itu kan tak apa nama dia tu. Kan tak kabulia pentak je pintu ya Bu ya. Tak bisa. Ada orang yang meninggal Bapak Ibu di depan keluarganya, dan bahkan ada je orang meninggal surang diri dua Bapak Ibu, surang saja meninggal mengalih. Ya Bu ya. Lah tiba waktunya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu waktu yang akan kita lalui. Makanya kata Nabi, ista'iddu anfusakum lil maut. Siapkan diri kamu untuk waktu kematian itu.
Tapi bu celi apa-apa di ibu lah siap bentuknya bu ya. Lah siap bu.